Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natania Kalisa dan bersama rekan saya Asri Mulyani dan Aisyah Rizky, kami akan mempresentasikan mengenai Managing Marketing Information to Gain Customer Insights. Ini profil singkat dari kelompok kami, ada Aisyah Rizky Paramita dan Asri Mulyani dan saya Natania Kalisa. Kemudian berikut outline presentasi dari kami hari ini. Yang pertama ada The Islamic Market atau SOC, yang diambil dari buku The Principles of Islamic Marketing, yang ditulis oleh Al-Serhan pada chapter 2. Kemudian ada jurnal Researching Muslim Consumers, do they represent the 4 billion consumer segment, dan yang terakhir ada Islamic Marketing as Macro Marketing. Nah, jadi pertama-tama kita membahas tentang The Islamic Market. Next. Nah, jadi pemasaran Islam mempelajari bagaimana perilaku pasar dibentuk oleh berbagai konsep agama dan budaya yang mempengaruhi hampir semua keputusan ekonomi di pasar tersebut. Pemasaran Islam memadukan agama, etika, dan dunia bisnis untuk, pertama, menciptakan pasar dunia yang lebih manusiawi, di mana pembeli mendapatkan kesepakatan yang adil dan penjual menerima keuntungan yang wajar dalam lingkungan yang dipelihara lebih baik. Lalu yang kedua, membantu pemasar muslim dan non-muslim untuk memahami pentingnya pasar Islam. Lalu yang ketiga, memberikan informasi terkini kepada pelaku pasar tentang perilaku pasar Islam dan kebutuhan mereka, serta menganalisis tren di masa depan. Kemudian kami ingin mengetahui apa sih pentingnya pasar dalam Islam. Jadi dalam bahasa Arab, kata sauk berarti tempat terjadinya transaksi jual-beli. Dengan demikian, dalam Islam, pasar diadakan dimanapun dan kapanpun terjadi pertukaran di antara pembeli dan penjual di bawah persyaratan dan kondisi yang disepakati bersama. Nah, Islam memberikan perhatian khusus kepada pasar dan mendorong orang untuk pergi ke pasar untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Syariat juga jelas mendorong orang-orang beriman untuk mengambil perdagangan sebagai profesi dan menghasilkan uang melalui perdagangan. Kemudian ada pengertian Islamic Marketing. Jadi, istilah pemasaran Islam itu dapat dipahami dengan berbagai cara. Bisa dilihat sebagai pemasaran berbasis agama, pemasaran dalam pasar Islam, atau pemasaran ke atau dari pasar Islam. Tapi, untuk memahami perbedaan di antaranya, kita harus memahami 4 istilah terlebih dahulu. Yang pertama, the Islamic Market atau pasar Islam, non-Islamic Market atau pasar non-Islam, Islamic Product atau produk Islami, dan Islamic Company atau perusahaan Islami. Yang pertama ada pasar Islam. Jadi secara umum, pasar Islam adalah pasar yang konsumen sasarannya adalah seorang muslim. Tapi menggunakan definisi ini, gagal memperhitungkan kemunculannya segmen konsumen non-muslim yang mengadopsi produk Islami. Jadi definisi yang lebih sesuai untuk istilah pasar Islam adalah pasar yang memperhitungkan muslim mayoritas, minoritas, serta non-muslim yang mengonsumsi produk Islami. Nah, lebih tepatnya, pasar Islam ini terdiri dari pasar Islam primer, sekunder, dan yang sedang berkembang. Nah, kalau yang primer ini adalah pasar tempat mayoritas penduduk suatu negara itu adalah beragama Islam. Nah, saat ini negara-negara tersebut adalah anggota Organization of Islamic Conference atau OIC, yang kita bisa lihat logonya di bawah itu. Nah, OIC ini beranggotakan 57 negara yang mewakili Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, di pasar-pasar Islam primer, itu logo halal sudah tidak terlalu dibutuhkan karena sudah menjadi sesuatu yang wajar dan kayak udah dipahami bahwa itu semua tuh halal. Lalu ada di pasar Islam sekunder. Nah, pasar Islam sekunder itu terdiri dari minoritas muslim yang berada di negara non-Islam atau non-muslim. Nah, contohnya itu ada ratusan juta muslim orang India sampai ribuan muslim di beberapa negara bagian yang baru merdeka. Berbeda dengan pasar Islam primer, kalau pasar Islam sekunder itu logo halal sangatlah dibutuhkan. Jadi ini tuh sebuah pasar kecil namun berkembang pesat untuk produk Islami. Terdiri dari beberapa penganut agama lain di negara non-muslim. Jadi segmen ini mewakili konsumen yang telah terpapar produk halal di negara asal mereka. Misalnya banyak konsumen dari Islamic Bank of Britain yang merupakan agama Kristen, padahal bank ini adalah bank yang sepenuhnya tunduk pada syariah. Kemudian ada non-Islamic market atau pasar non-Islam. Jadi pasar non-Islam ini adalah pasar yang memang target konsumennya bukan penganut agama Islam. Nah, definisi ini termasuk juga minoritas non-Muslim dalam negara Islam. Kemudian ada produk Islami. Nah, jadi produk Islami ini dapat dipahami dengan 3 cara, menurut kepatuhan syariah, tempat produksi, atau perusahaan yang memproduksinya.
Jadi yang pertama ada yang sesuai dengan syariah. Jadi yang ini tuh produk yang diproduksi dan dipromosikan sesuai dengan syariah atau halal. Jadi mereka diproduksi dan dikonsumsi terutama di pasar primer dan sekunder dan tidak dikenal di pasar non-Islam. Jadi emang untuk konsumsi orang muslim saja. Contohnya seperti sarung, Al-Quran, mukena, dan lain-lain. Lalu ada produk yang diproduksi di negara Islam. Jadi produk-produk ini diproduksi di negara Islam. Klasifikasi mereka seperti ini didasarkan pada lokasi di mana produk tersebut diproduksi. Nah, jadi hampir semua produk tersebut halal karena ditujukan untuk pasar syariah lokal atau regional. Hanya sebagian kecil yang diekspor ke pasar Islam sekunder. Gitu. Nah, contohnya tuh kayak misalkan coklat yang diproduksi di Mekah dan Madinah. Itu kayak insya Allah halal. Nah, kemudian ada produk yang diproduksi oleh perusahaan Islam. Nah, contohnya itu ada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu seharusnya menyaingi Coca-Cola diproduksi oleh perusahaan yang bermodalkan sentimen muslim untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Tapi perusahaan ini mempromosikan dirinya menggunakan nama kota suci atau Mekah. Jadi pemeriksaan nama Mekah dengan jelas mengungkapkan bahwa pemilihan nama ini tidak islami karena nama kota yang suci ini jadi berada di tempat-tempat najis seperti tempat sampah atau jalanan atau gang kotor dan lain-lain. Next. Kemudian kita bahas tentang perusahaan Islam. Jadi perusahaan Islam dibagi berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, berdasarkan produk. Jadi ada perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi atau distribusi produk yang sesuai ajaran Islam atau halal. Contoh ada Wardah. Lalu yang kedua ada berdasarkan lokasi. Jadi ini adalah perusahaan yang operasi bisnis utamanya berlokasi di negara-negara Muslim. Nah ini juga dianggap sebagai perusahaan Islam. Terlepas dari jenis kepemilikannya atau basis pelanggannya, yang bisa saja merupakan campuran dari Muslim dan non-Muslim. Contohnya itu ada produsen susu Arab Saudi, Al-Marai. Lalu ada berdasarkan kepemilikannya. Nah, perusahaan yang ini itu pemegang sahamnya itu adalah orang-orang Islam atau umat Muslim. Gitu. Nah, cuman orang-orang tuh harus berhati-hati dalam membuat asumsi ini karena banyak juga perusahaan Islam berdasarkan pemilikan ini yang sebenarnya operasinya itu tidak Islami. Kemudian ada perusahaan Islami oleh pelanggan. Jadi perusahaan Islami oleh customer ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendukung gerakan-gerakan Islam atau mendukung peribadahan atau kegiatan orang-orang Islam. Contohnya ada Pepsi Cola. Pepsi Cola tuh pernah mendukung boikot Israel gitu, yang berpihak kepada orang-orang Muslim juga. Next. Nah, setelah kita mengetahui 4 definisi tersebut, kita bisa mulai membedakan definisi-definisi pemasaran Islam itu sendiri. Yang pertama, ada pemasaran Islam berbasis agama atau pemasaran yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi dalam pasar Islam, menambahkan kata Islami untuk pemasaran akan menjadi dipahami sebagai praktik yang sesuai syariah, yaitu mengikuti ajaran Islam tentang semua aspek perdagangan, menerapkan etika bisnis Islam, dan mengamati tata krama pasar, seperti yang ditentukan oleh Islam. Contohnya tuh ada Al-Islami Cooperative Brand di Uni Emirat Arab, di mana produknya halal, pemilik dan pelanggan adalah penduduk setempat, dan lokasinya itu di dalam negara Muslim. Terus kata Islam dan halal juga terpampang jelas bahkan di nama corporate-nya. Kemudian ada pemasaran Islam lokal atau pemasaran dalam pasar Islam. Jadi jenis pemasaran ini berkaitan dengan praktik yang dilakukan oleh pemasar dalam pasar Islam dan diarahkan terutama pada konsumen Muslim. Jadi semua aktivitas pemasaran ini ditujukan untuk konsumen dalam pasar Islam primer dan sekunder. Jadi kata Islam dan halal jangan digunakan dalam pemasaran kampanye perusahaan dalam kategori ini. Next. Kemudian ada pemasaran Islam internasional, yaitu pemasaran ke atau dari pasar Islam. Nah, kegiatan pemasaran dalam kategori ini dilakukan oleh perusahaan multinasional yang menargetkan konsumen Muslim di berbagai pasar Islam atau perusahaan Islam yang menargetkan pasar internasional di luar pasar Islam. Nah, dari jurnal ini yang pertama berjudul Researching Muslim Consumer. Today represent the 4th billion consumer segment. Yang ingin dituju dari si penulis ini, dia itu ingin melihat apakah konsumen Muslim itu qualify nggak sebagai homogeneous billion consumer group.
gitu. Dan kalau misalkan mereka memang qualify, apakah sebelumnya sudah di-riset secara memadai gitu jika dibandingkan dengan 3 grup lainnya, seperti Cina, India, dan wanita. Nah, terus implikasinya apa? Kalau misalkan Muslim itu bisa masuk sebagai kategori homogeneous billion consumer group, maka konsumen Muslim itu layak dipilih untuk dijadikan sasaran pasar. Nah, apa sih yang membuat si penulis ini ingin memasukkan Muslim ini sebagai salah satu segmen terbesar gitu kan? Nah, awalnya si penulis ini melihat bahwa tahun 2000-an itu ada populasi yang sangat besar, seperti Cina dan India. Nah, populasi yang sangat besar ini dia sebut sebagai the billion segments. Nah, kemudian dia mulai melihat penduduk Muslim ini sebagai salah satu segmen yang potensial gitu. Dia melihat bahwa konsumen Muslim itu termasuk populasi yang memiliki ukuran sangat besar, dan populasi Muslim itu sendiri juga masih bertumbuh hingga 2,2 miliar di tahun 2030. Bahkan angkanya lebih dari 25% dari total populasi di dunia. Nah, dari situ si penulis melihat bahwa konsumen Muslim itu juga memiliki angka yang sangat masif gitu jika dibandingkan dengan 3 segmen lainnya. Nah, di sini penulis membuat kriteria supaya konsumen Muslim itu bisa masuk ke dalam kategori homogeneous billion segment consumer itu sendiri. Nah, pertama, segmen itu berbeda dengan segmen lainnya. Yang kedua, segmen itu homogeneous di dalamnya. Kemudian segmen itu juga merespon hal yang sama terhadap marketing program. Kemudian segmen itu sendiri juga bisa dicapai dengan adanya market intervention. Nah, kemudian apa sih yang membuat konsumen Muslim itu sendiri layak atau enggak? Itu apabila Muslim itu bisa digabungkan menjadi satu segmen yang homogen. Nah, dari jurnal-jurnal sebelumnya dikatakan bahwa Muslim itu adalah satu grup yang memang homogen. Nah, di sini penulis juga melakukan parameter untuk mencari hasilnya dengan mengumpulkan 920 artikel dan 70 jurnal terkait dengan marketing. Dan dari hasilnya itu dia menemukan bahwa persentase artikel yang memfokuskan pada segmen konsumen Muslim itu baru 4% dari jurnal-jurnal yang dia kumpulkan terkait dengan the 4 billion consumer segment ini sendiri. Jadi kalau kita lihat memang ukuran Muslim itu sendiri dibandingkan Chinese sama woman Indian itu tuh masih sangat kecil. Nah, kesimpulannya apa? Si penulis itu melihat bahwa Muslim itu tuh termasuk segmen yang representatif. Dia memiliki dia potensial juga gitu untuk dimasukkan sebagai billion consumer segment. Nah, perusahaan-perusahaan yang mau istilahnya menarik konsumen Muslim sebagai target pasar, itu dia bisa memilih konsumen Muslim sebagai segmen itu sendiri. Akan tetapi, sekecil apapun segmen konsumen Islam itu sendiri, keputusan dari perusahaan itu harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam pertamanya, dan kemudian baru kebutuhan dari lingkungan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya Aisyah akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Islamic Marketing as Macro Marketing yang ditulis oleh Javlon Beck Kadirov yang dipublikasikan pada Maret 2014. Nah, di jurnal ini kita akan membahas berbagai aspek dari sudut pandang mikro marketing, makro marketing, dan juga Islamic macro marketing. Yang pertama, yaitu pada aspek unit of analysis. Jadi pada micro marketing itu berfokus pada perusahaan dan juga konsumen. Jadi ruang lingkupnya itu analisisnya lumayan sempit. Nah, pada makro marketing kita membahas bagaimana sistem pemasaran itu sendiri. Sedangkan pada Islamic macro marketing kita melihat
sistem pemasaran itu berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi pasar diatur dan juga beroperasinya itu berdasarkan prinsip-prinsip dari Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya domain. Pada mikromarketing, kita melihat interaksi pada sistem pemasaran itu sendiri. Jadi pertukaran komersial yang terjadi, yang ditempatkan pada sistem pemasaran itu sendiri, antara individu aja. Jadi dampaknya itu nggak terlalu diperhatiin. Nah, berbeda dengan makro marketing, di mana kita melihat nggak cuma interaksi dalam sistem pemasaran aja, tapi juga gimana sistem pemasaran itu mempengaruhi sistem sosial kita. Nah, pada Islamic Macro Marketing, kita melihat bagaimana interaksi yang ditransformasikan dalam sistem pemasaran itu dengan sistem sosial. Jadi gimana caranya prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemasaran itu bisa memaksimalin kesejahteraan masyarakat bagi populasi muslim. Lalu selanjutnya yaitu orientation. Pada micromarketing, orientasinya yaitu untuk manajerial. Sedangkan pada makro marketing itu lebih bersifat umum. Nah, jadi kecenderungan pemikirannya itu mencangkup masyarakat, publik, dan juga komunitas. Sedangkan pada Islamic Macro Marketing, itu kita orientasinya yaitu untuk Muslim public, societies, communities, dan juga umat sebagai single united community. Lalu selanjutnya yaitu the ends and the means. Nah, jadi terdapat perbedaan signifikan. Jadi di ends itu kita gimana sih caranya ngelihat benefits to be maximized. Pada micro marketing itu the ends-nya itu lebih kepada gimana caranya profit, mendapatkan power and growth. Sedangkan pada makro marketing itu untuk mendapatkan happiness, kesejahteraan, dan juga keadilan. Jadi cuma secara duniawi aja. Sedangkan pada Islamic Macro Marketing, kita nggak cuma untuk duniawi aja, tapi kita juga memikirkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan hasanah di dunia dan juga di akhirat. Jadi selanjutnya yaitu means, yaitu gimana sih sarananya. Pada micro marketing itu tuh untuk mendapatkan consumer satisfaction. Nah, selanjutnya pada makro marketing itu tuh kita gimana sih caranya sistem pemasaran itu bisa menyuarakan orang-orang yang tidak dapat menyuarakan suaranya sendiri, seperti misalnya lingkungan, lalu juga ada masyarakat, lalu juga ada the poor. Sedangkan pada Islamic Macro Marketing, itu kita gimana facilitating marketing as worship dan worship as marketing. Jadi kegiatan pemasaran itu menjadi ibadah dan sarana pengabdian kita kepada Allah. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan tersebut, menghasilkan amal soleh yang mengarah pada hasanah baik di dunia juga di akhirat. Lalu selanjutnya yaitu view of man. Nah, pada view of man ini, pada micro marketing, itu dianggap sebagai hukmo economicus yang seperti kita pelajari di ilmu ekonomi. Jadi kita dianggap sebagai economic man, di mana kita cuma mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, atau utilitas itu ketika kita meningkatkan konsumsi kita. Nah, jadi manusia itu selalu mencari kesenangan, dan juga sangat individualistis dan juga acuh tak acuh. Sedangkan pada makro marketing itu person and community, dia bersifat individualistis tapi cuma sampai taraf tertentu. Manusia tuh mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu nggak cuma dicapai dengan konsumsi doang. Nah, tapi juga melalui pelayanan komunitas, membantu orang lain, melakukan kebajikan, pelayanan kepada lingkungan, hubungan sosial yang sehat. Dan juga nggak kalah pentingnya itu kita tulus untuk ngelakuin sesuatu untuk mendapatkan atau gimana caranya orang lain di sekitar kita itu juga bahagia. Nah, pada Islamic Macro Marketing, itu person in submission. Jadi artinya manusia itu ditakdirkan untuk menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain. Nah, jadi meskipun nggak bisa menyangkal, kalau pada prakteknya itu manusia itu tetap pada akhirnya ada kepentingan pribadi, tapi kayak ada juga kita tuh tujuannya tuh untuk akhirat juga. Gimana cara kita mencapai hasanah di dunia dan juga akhirat. Nah, kita tuh jadi dalam Islam makro marketing, kita tuh harus ngejauhin sifat serakah, karena itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Selanjutnya yaitu role of scholars. Gimana sih peran-peran para scholars? Nah, pertama itu dalam micro marketing, yaitu sebagai business consultants. Jadi, di sini manajer tuh untuk memecahkan permasalahan mikro dalam situasi pengambilan keputusan. Sedangkan pada makro marketing, scholars secara aktif mendukung sistem pemasaran yang berkelanjutan. Pada Islamic Macro Marketing,
pemasaran makro Islam tuh harus dianggap orang-orangnya itu sebagai orang-orang yang berilmu, yang bisa memandu desain dan juga mengembangkan sistem pemasaran Islam yang memfasilitasi pencapaiannya yang hasanah. Lalu selanjutnya, view of the marketing system. Nah, jadi pada view of marketing system ini, pada micro marketing itu sebagai cowboy ekonomi. Jadi, mewakili ekonomi yang kecil di padang rumput yang luas, jadi dampaknya tuh nggak begitu signifikan. Nah, selanjutnya pada makro marketing, itu dianggap sebagai bumi pesawat luar angkasa. Jadi, negatif konsekuensinya itu cepat atau lambat, pada sistem pemasaran tuh bakal kerasa gitu. Lalu selanjutnya, Islamic Macro Marketing. Jadi di sini kita dianggap kita tuh bakal sementara doang di spaceship Earth ini. Nah, pada akhirnya itu tujuan final kita, tujuan akhir kita yaitu untuk mendapatkan akhirat. Lalu yang terakhir yaitu the essence. Apa sih esensinya? Yang pertama pada micro marketing, pemasaran itu berfungsi untuk memenuhi tujuan bisnis. Pada macro marketing, pemasaran itu jadi proses sosial dan juga sistem penyediaan pada masyarakat. Jadi nggak cuma untuk kepentingan bisnis doang, tapi pemasaran tuh harus melayani kepentingan masyarakat dan menguntungkan semua anggota masyarakat. Nah, pada Islamic Macro Marketing, pemasaran tuh proses penyediaan yang memungkinkan untuk meningkatkan penghambaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.